Ya, di depan saya ini sudah ada satu ekor Nissan Navara. Nissan Navara adalah SUV dari Nissan yang secara desain dia adalah sebuah SUV leather frame dengan mesin diesel berpenggerak belakang. Nah, ini mumpung lagi ada Navara, sebenarnya saya mau membahas soal kenapa sih mobil dengan model SUV leather frame itu kok kayaknya, bukan kayaknya ya, kayak terlihat atau terkesan arogan di jalan. Nah, sebenarnya kita sudah mempunyai sedikit rangkuman apa sih yang bikin mobil ini jadi terkesan arogan kalau lagi di jalan kecil ataupun di jalan besar. Kita akan bedah sedikit dari sisi teknisnya ya, teknis dan non teknis sih. Oke lah, kita harus mencari seorang narasumber untuk ikut ngobrol-ngobrol di sini. Mana orangnya? Nah, kebetulan nih lagi ada. Le, sini. Le ini mekanik muda. Asal dari lu dari mana, Le? Jogja. Le, pendapat lu, Le? Apa yang bikin mobil SUV leather frame kayak Pajero, Fortuner, atau Tera sih belum dapat image itu, Le? Tera belum dapat image arogan ya, Le ya? Belum. Karena memang nggak terlalu banyak. Nah, apa sih, Le, sebenarnya yang bikin? Pertama, Le? Pertama salah satunya ya, Iya. dari segi body lah. Segi body, kenapa, Le? Kan gede nih, down clear-nya gede sama Ground clearance-nya lumayan tinggi. tinggi. Nih, kelihatan kalau sama bandingin sama mobil-mobil kecil kan? Ya Oke. paling gede di jalan. Paling gede. Iya. Nah, itu jadinya bikin apa, Le? Pasti dia merasa, wow, ini gue paling gede nih di jalan. Paling nih. gede. Nah, gitu. Paling pede lah Iya, ngadepin paling pede. jalan Iya. apapun. Oke. Berarti pertama dari desain dan struktur dari bodinya sendiri. Karena leather frame ini kenapa tinggi? Ya karena dia sasisnya kan sebenarnya 2 piece ya. Pertama, mobil ini punya leather frame. Nah, frame-nya itu mana sih? Ya ini. Nah, besi ini nih. Besi. Nah, itu tuh. Jadi bodinya ini itu diikat ke leather frame-nya. Nah, leather frame itu tempat terpasangnya suspensi, mesin, gearbox, semuanya. Sampai ke, kalau ini kan Tera ya. Navara, jadi ada pickupnya. Kalau yang Tera kan dia kabin utuh itu dia diikat di sasis, nggak kayak mobil yang seperti X-Trail ini yang monokok, jadi body sekaligus sasis. Makanya secara rigiditas, ya pasti leather frame akan lebih kuat gitu. Oke, Le, yang kedua Dari posisi mengemudi dari sama Oke. sudut pandangnya. Nih contoh nih ya. Ini kan naik ke sebuah SUV nih. Tuh. Karena tinggi, dia naiknya gagah. Tuh. Ya. Sedangkan ketika sudah duduk di dalam, pandangannya gimana, Le? Tinggi. Pasti Karena tinggi. pandangannya luas, mobilnya tinggi, cakupan visibility-nya luas banget yang bagian atasnya. Jadi dia bisa jadi lebih pede ya, Le. Ya, Kalau pasti. pakai mobil kecil mungkin hanya bisa ngelihat jarak pandang 50 meter. Kalau pakai mobil ini bisa jarak pandangnya sampai ke masa depan. Gitu. Lemahnya tapi belakang, ada ini sudut pandang yang belakang. Oh iya, ini kekurangannya di area visibilitas belakang. Ya. Karena sempit. Jadi sebenarnya secara kabin tuh nggak tinggi, nggak luas. Tapi ya karena leather frame jadi ada banyak space nih antara body ini ke aspal, ke tanah. Gitu. Jadi karena dia tinggi ya, Le ya. Pasti. Sudut ya kayak bawa truk juga ya, Le ya. Gitu. Nah, itu yang kedua ya. Itu tadi yang kedua, Le. Ya, yang kedua. Yang ketiga, Yang ketiga dari psikologi pengemudinya sendiri. psikologi Ya, pengemudinya. pemilik dari mobilnya lah ininya. Pemiliknya kan belum tentu nyetir, Le. Oh ya betul. Iya, Ya, berarti betul. pengemudi bener. pengemudi. Apa tuh, Le? Biasanya yang pakai mobil-mobil yang SUV leather frame nih, kebanyakan pejabat, kayak dia punya status tinggi lah. Status sosialnya Ya, cukup tinggi. Ya pasti, yang ngerasa, oh gue punya status nih di sosial nih. Di lingkungannya? Ya lingkungannya. Dia merasa lebih pede lah, lebih pede. Lebih pede. Ya. Berarti lebih ke pride-nya. Ya, pride. Pride-nya
ya sebenarnya didukung dengan power engine-nya juga ya. Power engine-nya kan kita tahu diesel tuh torsinya gede-gede. Ya jadi ngerasa emang sebenarnya mobil kayak gini itu agak nggak enak kalau dipakai pelan. Karena secara desain, arsitektur ya, ini kan mobil untuk dipakai kasar. Ya. Jadi kalaupun ya nggak berasa soalnya kalau ada jalan rusak gitu lah. Ya. Polisi tidurnya nggak Polisi berasa. tidur nggak berasa, ada sambungan beton yang rusak dikit nggak berasa. Jadi Sambungan jembatan nggak kerasa. mungkin jadi terlihat, yo tuh orang jalanan rusak bukannya pelan dikit. Kenceng ngebut. Iya, padahal kalau dinaikin ya emang nggak berasa gitu. Nah, udah itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Dari faktor mesin Mesin. sama suspensinya sendiri. Mesin dan suspensi. Ya. Apa tuh, Le? Karena Yang dia bikin dia pasti mesinnya pasti diesel ya. rata-rata CC-nya diesel. gede, Ya, cc gede. sama suspensi yang lebih keras. Suspensi yang lebih keras. Keras dari mobil-mobil SUV yang lain. Oke, jadi kesannya yang waktu dirasa waktu nyetir tuh kayak, wah ini mobil kuat nih, ini tangguh nih, nggak perlu gua rem, gua nggak perlu gua pelan-pelanin gitu ya. Suspensi kan. Suspensi travelnya juga tinggi, makanya bantingannya kalau lewatin jalan-jalan yang notabene jalanan Indonesia itu ya begitu. Ya begitu. Jadi nggak terlalu berguncang-guncang sebenarnya, Le. Betul. Nah sebenarnya mobil kayak gini itu nggak limbung loh. Tapi catatannya kalau dia tidak bermanuver, artinya gini. Ini mobil cukup berat tau bobotnya. Mobil leather frame itu rata-rata udah angkanya 2 tonan. Tenaganya gede. Akselerasinya spontan karena torsi diesel gede. Banyak yang bilang mobil ini limbung. Sebenarnya nggak limbung karena kalau dia nggak ganti-ganti jalur, misalnya di tol kecepatan tinggi, dia bisa stay lurus gitu pada jalurnya. Mobil ini justru malah bisa menyerap goncangan-goncangan aspal atau beton kita yang kurang mulus. Tapi memang ketika kita sedikit aja bermanuver, nah reaksi mobil ini lebay. Gitu. Karena apa yang bikin dia lebay? Karena ya tinggi mobilnya ya. Makin tinggi mobil biasanya akan mudah body roll. Gitu. Sebenarnya mobil ini ya cukup anteng sih. Karena yang cuman itu doang reaksinya ketika kita harus bermanuver. Kalau bermanuver yang slip zigzag bahaya memang. Tadi nomor berapa, Le? Nomor 4. Nah, ini nomor 5. Yang kelima. Apa nih? Terakhir. Dari budaya di jalan. Budaya jalan kenapa, Le? Tapi nggak semua sih. Nggak semua ya? Nggak semua. Nggak semua, tapi rata-rata yang urangan kayak beginian. Ya. Budaya di jalan rata-rata dia kelihatan kayak kebut-kebutan, buru-buru. Oke. Ya kayaknya sih begitu sih. Ya mungkin sibuk lah ya. Ya, sibuk. Mungkin orangnya sibuk. Di luar sibuk, mungkin juga hawanya tegang terus, Le. Oh ya. Karena kalau pakai mobil kayak gini tuh ya kalau bisa Harus cepat harus pelan, kenapa harus pelan gitu. Iya. Terus diuber-uber sama urusan bisnis atau apa gitu. Gitu, Le. Ya. Jadi ada 5 faktor itu tadi, Le ya? 5 faktor. Yang pertama apa tadi sebutin, Le? Yang pertama dari Desain body. desain dan body. Oke, yang kedua Dua dan lupa nyontek nih, dia, maaf nyontek. nih. Nggak apa-apa. Maaf nih, lupa nih. Tadi mah ngerangkum doang. Yang kedua dari posisi duduk. Posisi duduk, visibilitas, sama memang respon body terhadap guncangan di jalan minim. Kalau kecepatan rendah ya, itu minim. Jadi dia mungkin bisa lebih pede ngehajar jalan-jalan rusak. Terus apa lagi, Le? Yang ketiga dari psikologi pemilik. Psikologi pemilik karena menggunakan mobil yang tinggi, ya tentulah nggak mungkin. Tinggi, gede. Iya, itu naluriah sih. Kalau kita pengen ngerasa gagah pasti pilih mobilnya yang posturnya kayak begini. Terus apa lagi, Le? Dari yang 4 nih dari karakter mesin dan Karakter mesin, oke. Nanti karakter mesin saya akan sampaikan kalau mesin ini rata-rata SUV itu pakai diesel. Diesel 2500 cc, ada yang 2400, ada yang 2200 kayak Palisade ya. Ada yang 2700 kayak Fortuner yang baru VS. yang Terra apa gitu namanya ya. Gitu ya, itu 2700. Teknologinya turbo intercooler seperti sama kita contohnya di ini aja lah, di Navara ini turbo intercooler yang punya rata-rata torsi 400 Newton ke atas. Itu gede loh, Le. Gede. Horsepowernya juga antara 150 sampai 190 horsepower, tapi kalau diesel kita pasti ngomongnya torsi. Dan teknologinya common rail, udah teknologi modern.
Matic, ada yang 5 speed, ada yang 7 speed, ada yang 6 speed. Nah, jadi ada yang manual juga, tapi yang Maticnya juga cukup badak. Rata-rata dipakai juga buat ajang balap adu cepet di lintasan lurus. Ya itulah yang bikin mobil leather frame ini kalau di jalan terlihat arogan. Yang terakhir nih, Apa nih? budaya di jalan tadi. Budaya di jalan. Iya. Oh iya. Tapi untungnya mobil yang kita hadapi ini belum dapat image loh. Belum arogan. Jangan sampai ya, karena memang cukup elegan mobil ini. Terra, Navara itu belum banyak yang bilang arogan ya, emang enggak. Karena mobilnya nyaman, jadi nggak perlu gerasa gerusu gitu Le. Ya. Ya. Oke lah sampai di situ. Ngapain gitu saya kusut. Iya, orang mobil bakal ke gunung kok. Oke lah kalau begitu. Makasih banyak Le. Ya, sama-sama. Oke.